Oke, yuk kita baca ya, meneruskan yang kemarin. Oke, ya. 4 hal yang dapat Anda lakukan untuk melawan dalih kesehatan. Vaksin terbaik terhadap dalih kesehatan mencakup 4 dosis berikut. Jangan berbicara tentang kesehatan Anda. Kian sering Anda bercerita tentang penyakit Anda, misalnya selesma atau asma. Penyakit Anda kian memburuk. Berbicara tentang penyakit ibarat memupui lumpur liar. Orang lain akan bosan mendengarnya karena itu terkesan egois dan bawel. Pribadi yang berpikir sukses akan mengalahkan keinginan untuk berbicara tentang penyakitnya. Seseorang mungkin, saya tekankan kata mungkin ya, mendapat sedikit simpati, tetapi ia tidak akan dihargai dan dihormati orang lain karena sifatnya yang suka mengeluh. Dua, jangan mengkhawatirkan kesehatan Anda. Dr. Walter Alvarez, konsultan emeritus di Mayo Clinic baru-baru ini menulis, saya selalu meminta pencemas untuk menahan diri. Contohnya terkala saya melihat pria ini, seseorang yang yakin dirinya menderita penyakit kantung empedu, meskipun 8 pemeriksaan sinar X menunjukkan empedunya itu normal. Saya meminta supaya ia berhenti memeriksakan empedunya. Saya pun sudah meminta ratusan pria yang peduli dengan jantungnya agar berhenti menjalani elektrokardiogram. Tiga, bersyukurlah Anda dianugerahi kesehatan yang baik. Ada pepatah kuno yang sering diucapkan, saya menyesali sepatu saya yang butut hingga akhirnya saya bertemu dengan orang yang tidak punya kaki. Lebih baik Anda bersyukur dianugerahi kesehatan daripada mengeluh tidak enak badan. Bersyukur atas kesehatan yang Anda miliki adalah vaksinasi yang kuat terhadap munculnya penyakit baru. Camkan, lebih baik bekerja sampai tua daripada menganggur karena Anda sudah tua. Nikmatilah hidup Anda. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan berpikir bahwa Anda akan masuk rumah sakit. Dua, tapi Anda harus punya kecerdasan untuk sukses. Dari kecerdasan atau kurang cerdas kerap terjadi. Sesungguhnya, 95% manusia di sekitar kita mengidapnya dalam tingkat yang bervariasi. Berbeda dengan tipe dalih lainnya, orang yang menderita penyakit ini sekedar menyimpannya dalam hati. Hanya segelintir orang yang berani mengakuinya secara terbuka bahwa mereka merasa kurang cerdas. Mereka cuma merasakannya dalam hati. Sebagian besar dari kita membuat dua kesalahan mendasar mengenai kecerdasan. Satu, kita meremehkan kecerdasan kita. Kedua, kita menganggap kecerdasan orang lain terlalu tinggi. Gara-gara dua kesalahan tersebut, banyak orang meremehkan diri mereka sendiri. Mereka gagal mengatasi situasi-situasi yang menantang karena mereka mengira pekerjaan itu memerlukan kecerdasan. Kemudian datanglah seseorang yang tidak mempedulikan kecerdasan sehingga ia pun memperoleh pekerjaan tersebut. Sesungguhnya yang terpenting bukan besarnya kecerdasan yang Anda miliki, melainkan cara Anda menggunakan kecerdasan itu. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada kuantitas kecerdasan Anda. Saya ulangi sekali lagi karena hal ini sangat penting. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada besarnya kecerdasan yang Anda miliki. Dalam menjawab pertanyaan, mampukah anak Anda menjadi seorang ilmuwan, Dr. Edward Teller, seorang ahli fisika terkemuka, mengatakan, anak tidak membutuhkan pikiran yang cerdas untuk menjadi ilmuwan. Ia tidak memerlukan memori ajaib, juga tidak perlu memiliki nilai tinggi di sekolah. Namun, anak itu harus memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Minat dan antusiasme adalah faktor penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan sikap positif, kooperatif, dan optimis, seseorang dengan IQ 100 akan memperoleh lebih banyak uang, mendapatkan rasa hormat, dan meraih kesuksesan daripada seseorang dengan IQ 120 yang bersifat negatif, non-kooperatif, dan pesimis. Jika Anda bertekun pada sesuatu, yaitu pekerjaan, tugas, atau proyek, hingga selesai, Anda jauh lebih baik daripada orang dengan cerdasan yang menganggur sekalipun ia jenius. Ketekunan adalah 95% dari kemampuan. Setahun silam saat perayaan reuni, saya bertemu dengan seorang teman kuliah yang sudah 10 tahun tidak bersua. Chuck adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan lulus dengan pujian. Terakhir kali saya berjumpa dengannya, Chuck ingin merintis bisnis sendiri di Nebraska Barat. Saya bertanya bisnis apa yang sudah dibangun Chuck. Saya tidak membangun bisnis sendiri. Saya belum mengatakan hal ini kepada orang lain 5 atau setahun silam. Tapi kini saya siap membicarakannya. Tatkala mengingat masa-masa kuliah saat ini, saya paham. Saya dulu pandai menggali mengapa ide bisnis tak akan sukses. Saya mempelajari setiap perangkap yang mungkin terjadi dalam bisnis. Juga setiap alasan mengapa bisnis kecil akan gagal. Anda harus memiliki modal yang cukup.
Pastikan siklus bisnis Anda benar. Adakah banyak permintaan dari barang atau jasa yang Anda tawarkan? Apakah industri lokal sudah stabil? Ada 1001 alasan yang harus dikaji. Saya terpukul ketika melihat beberapa teman SMA saya yang dulunya tidak menonjol, bahkan tidak pernah kuliah, tetapi sangat sukses membangun bisnisnya. Kebalikannya, saya harus membanting tulang dengan mengaudit perusahaan pelayaran. Andai dulunya saya sedikit dilatih menjalankan bisnis kecil, mungkin kini saya akan lebih mapan. Pola pikir yang membimbing kecerdasan Chuck jauh lebih penting daripada sebesarnya kecerdasan Chuck. Mengapa segelintir orang cerdas mengalami kegagalan? Selama beberapa tahun, saya bersahabat dengan seseorang yang termasuk kategori jenius, memiliki kecerdasan tinggi, dan seorang Pi Beta Kappa. Meski demikian, pria ini adalah salah seorang sosok yang paling tidak sukses yang saya kenal. Ia memiliki pekerjaan yang serba tanggung karena ia takut menerima tanggung jawab besar. Ia tidak mau menikah karena banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Ia hanya memiliki sedikit teman karena ia bosan dengan banyak orang. Ia tidak pernah berinvestasi dalam bisnis properti karena ia takut kehilangan uangnya. Teman saya ini menggunakan kecerdasannya hanya untuk membuktikan mengapa semuanya akan gagal, bukannya mengarahkan kekuatan mentalnya untuk mencari jalan kesuksesan. Karena pola pikir negatif bercokol pada benaknya, orang ini hanya berkontribusi sedikit dan tidak menghasilkan prestasi apapun di dalam hidupnya. Dengan mengubah sikap, ia sebenarnya mampu melakukan hal-hal yang besar. Pria ini memiliki kecerdasan yang sesungguhnya bisa digunakan untuk meraih sukses yang luar biasa, tetapi ia tidak memiliki kekuatan berpikir. Saya mengenal teman lain yang menjadi anggota Angkatan Darat setelah meraih gelar doktornya dari sebuah universitas terkemuka di New York. Bagaimana pria ini bisa melewatkan waktunya selama 3 tahun di Angkatan Darat? Bukan sebagai perwira, bukan sebagai salah satu ahli, namun ia bekerja sebagai sopir truk di sana. Mengapa? Karena pikirannya dipenuhi dengan sikap negatif terhadap sesama tentara. Saya merasa lebih unggul dari tentara lainnya terhadap metode dan prosedur. Terhadap disiplin. Disiplin hanya buat tentara lain, bukan buat saya. Terhadap semuanya termasuk dirinya sendiri. Saya merasa bodoh karena tidak mencoba menemukan jalan untuk meloloskan diri dari hukuman ini. Orang lain tidak menghargai teman saya ini. Semua kecerdasannya terkubur. Sikap negatifnya mengubah dirinya menjadi pelayan. Ingat, pola pikir yang membimbing kecerdasan Anda jauh lebih penting daripada besarnya kecerdasan yang Anda miliki. Bahkan, seseorang dengan gelar doktor pun tidak mampu menerapkan prinsip sukses yang paling mendasar ini. Beberapa tahun silam, saya bersahabat dengan Phil F., seorang pegawai senior dari sebuah agen periklanan yang besar. Phil adalah direktur riset pemasaran di agen itu, dan prestasinya sangat mengagumkan. Apakah Phil orang yang cerdas? Sama sekali tidak. Phil nyaris tidak mengerti teknik riset. Ia nyaris tidak paham statistika. Ia pun bukan lulusan perguruan tinggi, walaupun semua bawahannya adalah lulusan perguruan tinggi. Namun, Phil tidak berpura-pura mengerti teknik riset. Apa yang membuat Phil mampu meraup penghasilan $30.000 setahun, sementara tak seorang pun dari bawahannya meraih penghasilan sebesar $10.000? Inilah jawabannya. Phil adalah seorang insinyur yang mengatur manusia. Pikiran Phil 100% diisi dengan hal-hal positif. Phil mampu menginspirasi anggota timnya ketika mereka kurang semangat. Phil adalah pribadi yang antusias. Ia pandai membangkitkan antusiasme orang lain. Phil mengerti orang lain dan ia menyukai mereka karena dirinya benar-benar melihat yang menggerakkan mereka. Semuanya bukan disebabkan kecerdasan Phil, melainkan cara Phil mengelola kecerdasannya, sehingga dirinya jadi 3 kali lebih bernilai di perusahaannya daripada orang lain yang memiliki IQ tinggi. Dari setiap 100 orang yang mendaftar ke perguruan tinggi, kurang dari 50 orang saja yang akan lulus. Saya penasaran dan meminta penjelasan kepada seorang direktur bidang pendaftaran dari sebuah universitas terkemuka. Itu bukan karena mereka kurang cerdas, katanya. Kami tidak akan menerima mereka jika mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dan bukan pula karena uang. Siapapun yang ingin membiayai dirinya sendiri di perguruan tinggi bisa kuliah. Alasannya adalah sikap. Anda akan terkejut. Banyak mahasiswa meninggalkan bangku kuliah karena mereka tidak menyukai dosen-dosennya, mata kuliah yang harus diambil, dan sesama mahasiswa. Alasan serupa yaitu pikiran negatif,
menjelaskan mengapa pintu tertutup bagi banyak eksekutif muda yang ingin menuju posisi puncak. Alih-alih kecerdasan yang kurang, penghambat karir ribuan eksekutif muda adalah sikap murung, negatif, dan pesimis. Seorang eksekutif pernah berkata kepada saya, kami tidak mempromosikan jabatan seorang eksekutif muda berdasarkan kecerdasannya. Yang menyebabkan ia gagal adalah sikapnya. Sebuah perusahaan asuransi pernah menugaskan saya untuk mempelajari mengapa 25% agen tingkat atas mampu menjual 75% produk asuransi, tetapi 25% agen tingkat bawah hanya mampu menjual 5% dari total volume. Ribuan arsip personalia ditelaah dengan hati-hati. Penyelidikan itu membuktikan bahwa tidak ada perbedaan dalam kecerdasan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan tidak ada kaitannya dengan perbedaan dalam sukses penjualan. Perbedaan antara orang sukses dan tidak sukses akhirnya mengerucut menjadi perbedaan sikap atau perbedaan manajemen pola pikir. Kelompok orang sukses itu lebih antusias, hampir tidak merasa khawatir dan menyukai orang lain. Kita memang tidak bisa banyak mengubah besarnya kemampuan kita, tetapi kita sanggup mengubah cara kita menggunakan kemampuan yang kita miliki. Pengetahuan adalah kekuatan, hanya ketika Anda menggunakannya secara konstruktif. Dalih kecerdasan terkait erat dengan anggapan keliru tentang pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa pengetahuan adalah kekuatan, namun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Pengetahuan itu hanyalah potensi kekuatan. Pengetahuan baru menjadi kekuatan ketika Anda menggunakannya untuk membangun diri Anda. Ilmuwan terkemuka Einstein pernah ditanyai berapa ukuran kaki dalam 1 mil. Einstein menjawab, saya tidak tahu mengapa saya harus mengisi benak saya dengan fakta-fakta yang dalam 2 menit bisa saya temukan di buku referensi standar. Einstein mengajarkan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ia merasa menggunakan benak untuk berpikir lebih penting daripada menggunakannya sebagai gudang penimbun fakta. Henry Ford pernah mengajukan gugatan kepada Chicago Tribune karena kasus pencemaran nama baik. Tribune menyebut Ford sebagai orang bebal. Lalu Ford berkata, buktikanlah. Tribune lalu mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti, siapakah Benedict Arnold, kapan dimulainya Perang Revolusi, dan lain-lainnya. Ford yang tidak mengenyam pendidikan formal tidak mampu menjawab sebagian besar pertanyaan tersebut. Akhirnya Ford jengkel dan berkata, saya memang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya bisa menemukan seorang yang bisa menjawabnya dalam 5 menit. Henry Ford tidak pernah tertarik pada informasi yang beragam. Ia tahu hal yang harus diketahui setiap eksekutif perusahaan, yaitu kemampuan memperoleh informasi lebih penting daripada menggunakan benak sebagai penimbun fakta. Berapa nilai seorang pria penimbun fakta? Baru-baru ini saya melewatkan petang yang menarik dengan seorang teman, direktur utama perusahaan manufaktur yang baru berdiri dan berkembang pesat. Kami menonton acara kuis terpopuler di televisi. Selama beberapa pekan, pria peserta kuis itu tampil di acara tersebut. Ia mampu menjawab seluruh pertanyaan dari berbagai subjek, bahkan pertanyaan tersulit sekalipun. Setelah pria itu menjawab pertanyaan tersulit, yaitu sesuatu tentang gunung di Argentina, teman saya itu menatap saya dan berkata, berapa gaji yang kira-kira akan saya tawarkan kepada pria peserta kuis itu jika ia bekerja di perusahaan saya? Berapa? Tanya saya balik. Tidak lebih dari $300. Bukan setiap pekan atau bulan, tapi seumur hidupnya. Saya sudah menilainya. Orang itu tidak mampu berpikir. Ia hanya mampu menghafal. Ia hanyalah ensiklopedia berjalan. Dengan uang $300, saya bisa membeli satu set ensiklopedia yang lengkap. Padahal mungkin $300 itu bisa jadi terlalu banyak. Saya bisa menemukan 90% jawaban-jawaban pria itu dari almanak seharga $2. Teman saya itu menambahkan, saya hanya menginginkan orang-orang yang bisa memecahkan masalah, orang yang mampu menggagas ide, orang yang bisa bermimpi lalu mengembangkan mimpi itu, kemudian menerapkannya. Orang yang punya banyak ide bisa menghasilkan uang, sedangkan orang penimbun fakta tidak mungkin bisa. Tiga cara menyembuhkan dalih kecerdasan. Berikut adalah 3 cara mudah untuk menyembuhkan dalih kecerdasan. 1. Jangan pernah remehkan kecerdasan Anda dan jangan pernah anggap kecerdasan orang lain terlalu tinggi. Jangan meremehkan diri Anda sendiri, berkonsentrasilah pada aset Anda. Temukan talenta terpendam Anda. Ingat, Anda tidak perlu mencemaskan besarnya kecerdasan Anda. Yang penting Anda menggunakan kecerdasan tersebut. Alih-alih mengkhawatirkan hasil tes IQ, kelolalah kecerdasan Anda. 2. Setiap hari ingatkan diri Anda beberapa kali, sikap saya lebih penting dari kecerdasan saya.
praktek sikap positif dalam pekerjaan dan rumah Anda. Ingatlah mengapa Anda mampu melakukannya, bukan alasan mengapa Anda tidak mampu. Kembangkan sikap saya menang. Terapkan kecerdasan Anda agar Anda menjadi positif dan kreatif. Gunakan kecerdasan Anda untuk menemukan cara menang, bukannya membuktikan kekalahan Anda. 3. Ingatlah kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Gunakan benak Anda untuk menciptakan dan mengembangkan banyak ide sekaligus menemukan cara baru yang lebih mudah untuk melakukan banyak hal. Bertanyalah kepada Anda, apakah saya menggunakan kemampuan mental saya untuk menorehkan sejarah, atau apakah saya hanya menggunakannya untuk menghafal sejarah yang ditorehkan orang lain? Oke, ya, terima kasih. Hari ini kita membaca tentang dalih kecerdasan ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah hadir. Nah, mungkin dari apa yang tadi kita baca bareng-bareng ya, ada teman-teman yang ingin sharing ya? Dapat apa dari bacaan tadi? Bu Sisilia? Bu Jo mungkin udah siap. Ya, Bu Sisilia silakan. Silakan di open mic. Sorry, belum open mic. Kalau saya dapatnya ini ya, kita untuk sukses itu berhasil sangat perlu untuk jaga pola pikir ya. Jadi tidak perlu jadi orang yang paling pinter gitu. Tapi cukup kita bisa memanage pola pikir dan sikap kita. Pola pikir yang negatif dibuang karena itu akan menghambat ya. Sepinter-pinternya orang kalau dia pola dan pikir dan sikapnya itu negatif, dia tidak akan bisa maju, tidak akan sukses gitu ya. Terus juga harus punya minat dan antusias. Ya, terus mesti tekun dalam mengerjakan sesuatu dan tidak boleh meremehkan diri sendiri, yakin pada diri sendiri. Jangan menganggap orang lain tuh lebih tinggi-tinggi gitu. Maksudnya bukan merendahkan orang lain ya, tapi jadinya kalau kita menganggap diri kita rendah dan menganggap orang lain lebih tinggi, jadinya nanti nggak pede gitu. Yang lainnya Bu Terima Joisa. kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Yanto ya. Ya, jadi tadi kesimpulan saya terkait bacaan tadi sebenarnya semua udah dirangkul Ibu Lia juga ya, jadi hampir sama. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Cerita aja. Versinya Bu Joisa. Iya, jadi memang yang pertama harus kita merubah dulu pola pikir kita. Yang kedua kita harus punya minat. Nah, itu yang kedua, minat yang tinggi atau kemauan yang tinggi ya. Terus kemudian ketekunan. Ini 3 hal dasar. Terus ditambah dengan hal yang paling hal yang lain lagi adalah kita tidak boleh sekali meremehkan diri kita sendiri. Kemudian kita jangan menganggap orang lain itu lebih cerdas dari kita. Gitu. Jadi intinya adalah kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi jadikan diri kita menjadi prioritas, kecerdasan kita sendiri menjadi prioritas kita untuk kita lebih maju dengan menetapkan di dalam diri kita itu hal-hal yang sifatnya positif dan membangun seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Thank you, Bu Jo. Yang lain? Iya. Ina Felix. Tes. Halo. Ina Felix monitor. Lagi OTW. Halo, sorry. Yes. Ya, kalau dari aku pribadi sih lebih ke ya sebetulnya nggak perlu justru sebetulnya kalau misalnya kita mau maksudnya nggak perlu yang harus pintar, harus ngapalin semuanya atau nggak perlu punya kecerdasan benar-benar IQ gitu ya. Jadi benar-benar sebetulnya memang kita harus punya yang bahkan yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bersikap sih, bagaimana kita bisa
bisa memahami orang lain lah dibanding kita bisa hanya sekedar tahu semua jawaban dan lain-lain. Kalau yang tadi itu menarik itu sih. Jadi ya nggak perlu pintar-pintar amat, tapi yang penting kita tahu gimana kita menyikap sama orang lain itu jadi lebih nilai yang lebih berarti lah buat kita gitu. Oke. Mungkin gitu kali ya. Ya, enggak apa-apa. Thank you. Halo Vivin. Pak Thank you Ronald. udah join. Ya. Pak Ronald, saya bisa nambah sedikit Oh, ya, boleh. Nambah banyak juga boleh. Iya, iya Pak Ronald, pastinya bacaan yang tadi ini, aduh, mengingatkan saya sekali pada diri saya, benar, luar biasa. Nah, jadi saya itu dulu kan waktu sekolah kan, ini cerita sebentar aja. Dulu waktu sekolah kan saya suka peringkat terus di kelas sampai bahkan lulus dengan peringkat umum ya. Jadi sekabupaten gitu. Jadi sekabupaten Sorong waktu itu. Kita bawa nama sekolah. Teman saya yang peringkat 1 umum itu dia orangnya Chinese, dia dari Manokwari, namanya Ricky. Dia anak fisika memang. Kalau aku dari bahasa ya. Tapi kita sama-sama memang jawara sekolah gitu. Dari fisika cuma dia sendiri. Kalau dari bahasa kita ada beberapa perempuan ya yang unggul waktu itu, termasuk saya. Datang boro-boro sampai pada saat sekarang banyak teman-teman kita yang dulu memang nggak ada punya apa-apa gitu, yang nggak pintar kayak gitu, yang pokoknya bagi kita memang di bawah standar lah kemampuan mereka. Ternyata mereka sukses, benar sukses. Terus pernah ada sharing bersama aku sama si Ricky, aku bilang, Rick, kamu lihat nggak teman-teman punya keadaan? Dia bilang, Jo, kenapa kok kita yang jawara-jawara ini kok kita nggak sukses kayak mereka? Dia bilangnya gitu. Saya bilang, memang kamu dulu kuliah apa? Dia bilang, aku teknik sipil di Universitas Petra di Surabaya. Oh ya, terus kamu, ayah aku di Manado dulu tes ambil diplomat duta besar, tapi aku nggak lulus, tau Makassar. Terus kemudian aku ngajar, saya ambil Jerman. Oh ya, terus gimana? Iya ya, heran ya kenapa mereka kok bisa sukses gitu. Terus aku bilang sama dia, memang kamu suka jadi pegawai negeri, kan ukuran teman-teman ini kan pegawai negeri segalanya ya, gitu, karena mindset pikir masyarakat pada umumnya. Tapi aku bilang gini, Rik, kau harus tahu bahwa ada satu hal yang paling kita punya adalah apa? Kita pernah tercatat menjadi sejarah, kita adalah jawara sekolah, gitu. Itu yang harus kita banggakan. Yang kedua, kita masih punya waktu untuk tetap berjuang sekalipun kita harus jadi pengusaha sih lagi. Dia lagi, iya Jo, kalau begitu kita sama-sama ya harus berjuang, siapa yang sukses kelak. Iya, kesuksesan yang nanti kelak kita dapat di hari tua itu yang menunjukkan bahwa apakah kita sukses di kehidupan ini atau tidak. Dia lagi, ya luar biasa Jo, terima kasih. Jadi ini pengalaman yang tadi dibaca, wacana tadi itu memang benar-benar kedapat sama aku dan teman aku si Ricky. Jadi kayak flashback ya Bu ya? Iya, jadi setelah aku di HDI, aku berpikir, oh ya, HDI kemarin materi yang Pak Ronald kasih dan beberapa ini aku lihat memang, oh ya memang ternyata sukses apa itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena oleh diri kita sendiri, itu aja. Makasih banyak Pak Ronald. Thank you. Om Yanto, mungkin ada mau sharing sesuatu? Halo? Oke, kalau saya ya, dari saya ya. Saya diajarin untuk sama mentor saya ya, sama Johan, sama Dr. Roy. Saya juga belajar dari Ara gitu ya. Untuk selalu berkata ya ketika diberikan tugas ya. Jadi misalnya untuk ayo kamu jadi trainer ya. Iya. Walaupun sebetulnya ragu tapi iya dulu dah pokoknya. Iya dulu, mau dulu, terima dulu tanggung jawabnya, terus persiapkan ya. Nah, itu yang kemudian saya juga melakukan hal yang sama ya ke Ina, ke Lia ya kan. Saya paksa tuh. Ke Bu Joisa juga ya. Langsung saya tembak, Bu. Nanti untuk acara ini apa presentasi Ibu yang bawakan ya. Iya. Benar. Ya kan, saya paksa. Dan yang terjadi adalah Anda bisa juga kan melakukannya ternyata. Iya, benar. Iya. Betul. Ya. Apalagi istri saya tuh paling stresan.
Saya ingat banget waktu saya todong, ayo kamu jadi trainer ya, bawain ya. Ya ini Kak behind the scene Karto, ya. Waktu Bu Joy, saya ingat nggak waktu awal-awal ikut 5 training dasar. Nah, Iya. itu dia stres bener tuh. Iya. bawainnya cuma 1 jam, stresnya seharian itu, Bu. Iya, jadi saya juga begitu Pak Ronald waktu nodong saya tuh saya bilang, waduh ini saya baru awal, terus kemudian belum kuasain materi benar. Saya memang sering membawa acara ya, jadi moderator di seminar offline, offline seminar lokakarya begitu-begitu di hal yang lain. Tapi kalau yang ini kan kita Zoom pertama kali dalam hidup aku harus presentasi di Zoom. Ampun, saya bilang Pak Ronald ini, aduh ampun saya bilang itu. Tapi ya sudah saya terima aja. Artinya entah salah dan tidaknya kan kita bukan di forum yang banyak orang ya, kalau kita dengan Pak Ronald aja, jadi ya maju aja. Gitu, pokoknya salah nanti diperbaiki gitu. Iya. Ya gitu. Nggak tahu tuh, Ina kalau pas bisa cerita, mestinya Ina cerita tuh waktu saya paksa jadi trainer juga kayak apa tuh kesan-kesannya. Nah, Iya, kok. ya cerita nah waktu kamu tak paksa jadi trainer nah. Ya waktu memang ini sih ya. Sebetulnya waktu ragu cuma nggak tahu kenapa aku cuma kan karena aku merasa ya aku harus maju lah ya, harus terus maju. Jadi ya udah aku cuma bilang oke, gitu. Nah, ya udah habis terus mempersiapkan bener kayak Cilia itu bawainnya itu cuma 1,5 jam 2 jam gitu ya. Itu mikirinnya udah seminggu sebelumnya. Udah belajar dulu satu materi, belajar berkali-kali, dah pokoknya benar-benar habis waktu buat buat prepare karena sebetulnya aku sendiri memang merasa tidak mampu sebetulnya ya. Tapi memang betul sih ada hubungannya dengan yang dibaca tadi ya. Merasa tidak mampu sebetulnya karena ya aku tidak memiliki kemampuan berbicara yang oke di depan umum gitu ya. Nah, karena itu aku harus belajar gitu. Nah, aku cuma mikir udah berarti aku harus belajar lebih biar buat mengalahkan itu gitu. Jadi nggak harus yang aku pintar duluan baru ngelakuin, tapi ya udah aku mau dulu belajar buat bisa mengalahkan itu gitu. Oke. Berarti lakukan dulu pintar dari belakang. Nah, jadi kalau kita mau rangkum ya, ketika kita prospek orang, kita tuh kan seringkali ketemu sama orang-orang yang ngomong gitu kan, tapi aku nggak bisa, aku tuh nggak pintar ngomong seperti kamu, aduh tapi aku tuh begini, tapi aku tuh begitu gitu ya. Ujung-ujungnya tuh sebenarnya seperti yang diceritain buku tadi, kecenderungannya adalah kita tuh meremehkan diri kita sendiri aja, merasa kayaknya aku tuh nggak bisa, nggak mampu, aku nggak hebat seperti kamu gitu ya. Tadi yang kalau Lia sharing kan, kita merendahkan diri kita sendiri dan terlalu meninggikan orang lain gitu ya, terlalu memandang orang lain terlalu tinggi, padahal nggak perlu seperti itu. Kita hanya belum ini aja tadi ya, meremehkan diri sendiri aja, padahal kita tuh jauh lebih daripada itu gitu ya. Sejujurnya ya kalau mau ngomong behind the scene, saya pun setiap kali saya harus bawain acara, saya pun punya ketakutan seperti itu loh. Waduh, ini yang datang A, B, C, D gitu ya. Waduh, apa gitu ya. Perasaan tidak pede itu keluar gitu ya. Perasaan tidak pede itu muncul. Nah, disitulah tantangannya untuk saya harus mengalahkan. Yang pertama yang saya lakukan pasti saya doa. Ya, saya doa, kemudian yang kedua, saya kontrol pikiran saya dan hati saya. Ya, saya mengatakan bahwa ini saya punya sesuatu yang saya ingin bagikan, yang saya ingin berikan. Saya ingin memberikan yang terbaik. Ya, itu aja. Ya, jadi saya doa, saya lakukan. Nah, kalau ngomong tentang kurang-kurangnya apa segala macam, pasti ada, ya pasti ada. Apalagi kalau kita pertama kali melakukannya itu pasti mungkin jauh dari bahkan mungkin ya kalau ngomong dinilai dari kata dapat nilai 6 atau 7 aja mungkin nggak ada gitu ya. Tapi ya sudah,
Nggak apa-apa. Dari kesalahan, dari kekurangan yang kita alami, kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi, dan maju lagi, lakukan lagi. Terus, yang saya mau ingat bahwa mentor saya selalu ngajarin, kemampuan itu adalah, skill itu adalah kemampuan yang harus dilatih, yang harus dilakukan terus. Jadi butuh yang namanya jam terbang. Ya, mungkin Anda yang ibu-ibu ya Anda hari ini mungkin kalau suruh pegang wajan, sotil, panci gitu ya, pinter ya. Kenapa? Karena Anda sudah melakukannya ratusan bahkan ribuan kali. Saya kalau di dapur ya toh kadang suka ngurusuin Lia gitu kan. Bikin rusuh di dapur. Karena saya bukan orang yang terlatih pegang panci, pegang sotil, pegang gorengan gitu ya. Motong juga tebel-tebel gitu kan, motong bawang berambang tebel-tebel, nggak bisa tipis-tipis. Karena nggak terlatih, ya jam terbangnya kurang. Nah itu aja. Jadi sama ya seperti presentasi, training, open mind, itu semua adalah kemampuan yang harus dilatih. Oke, thank you 731. Kita ketemu lagi besok ya. Bu Jo, nanti saya habis ini saya janjian sama Ko Philip ya, yang mau presentasi Pak Diki. Oke. Siapa yang mau bantu doa nih? Iya. Bu Jo? Kayaknya Bu Joyce. Oh, Oke, boleh. Nah, ya. Mari kita menutup rangkaian kegiatan kita pagi ini dengan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan Allah Bapa yang baik, segala puji, syukur kami, hormat serta sembah, kemuliaan semuanya kepadamu ya Bapa. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Di pagi hari ini Tuhan kami datang kembali lagi, kami anak-anak-Mu yang senantiasa Kau berkati. Kami datang dengan membawa hati kami Tuhan, apa yang kami miliki kami persembahkan kepada Engkau. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan di mana kami dapat berkumpul kembali bersama dengan Pak Ronald dan Ibu Lia dan rekan-rekan yang lain di mana kami telah membacakan beberapa halaman buku yang sudah kami baca tadi Tuhan. Kami berterima kasih bahwa ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini sangat benar-benar luar biasa untuk kami Tuhan. Jadikanlah hal ini menjadi bekal kami untuk di kemudian hari di mana kami setiap saat untuk melangkah mencapai sukses. Tuhan pakai kami Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat, biarlah kami tetap melayani Engkau dengan apa yang kami miliki Tuhan, dengan apa yang kami kerjakan Tuhan, terutama di bisnis HDI ini Bapak. Bapak biarkan kami menjadi terang dan garam untuk semua orang. Biarlah semua orang sehat melalui HDI ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Ronald dan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara semua. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon bimbinglah kami selalu apabila kami melangkah salah. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, terutama di dalam kami mengambil keputusan-keputusan di dalam masyarakat ataupun dalam pelayanan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa hari ini Engkau akan memberikan kesuksesan bagi kami. Engkau akan memberikan kelimpahan berkat kepada kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan darah suci-Mu. Engkau akan menjaga melindungi kami hari ini, esok, dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Yuk kita foto yuk. Yuk foto dulu. Om Yanto, Ina, yuk kita foto dulu. Yes. Evel. Oke, yuk 1, 2, lihat kamera ya. 1, 2, klik. Ya, dah. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Iya, sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. God bless you all. Bye, God bless you.